Kemudian fungsi lain adalah decision making, pengambilan keputusan, kemudian social judgment. Tadi terakhir tentang decision making ya? Iya, decision making. Itu fungsi dari ya, PFC itu ada 3. Tadi kita sudah tentang future planning, perencanaan masa depan. Kemudian yang kedua adalah decision making atau pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga adalah social judgment. Bagaimana membentuk persepsi sosial kita. Nah, inilah yang kemudian hari ini begitu rusaknya, Kak. Nanti saya akan sampaikan ini di closing statement. 3 warisan bangsa kita yang sangat buruk. Yang kita harus mulai perhatikan. Karena 10-20 tahun ke depan ini akan merusak bangsa kita betul-betul. Itu saya spill sedikit ya, egoisme. Itu kalau social judgment kita rusak, itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang egois. Dan bagaimana kalau misalnya itu menjadi kolektif ya, untuk namanya, orang semua menjadi egois, itu berbahaya. Bayangkan orang Mamuju egois, kan tidak sesuai dengan budaya kita. Betul. Jangan sampai 2045 masyarakat Mamuju itu bukan justru menyambut bonus demografi, tapi menyambut bencana demografi. Sesuai dengan yang disampaikan Fikram tadi. Nah, menarik sekali kalau kita bicara tentang otak, itu kayak tidak ada habisnya ya, karena otak adalah ilmunya. Otak adalah satu objek yang akan dibahas bisa dari banyak aspek. Nah, sesuai dengan yang saya kirimkan Game Fik, pertanyaan, berpengaruh tidak otak seseorang berimplikasi terhadap adab perilakunya? Saya mau cerita dulu. Ada kasus yang menyebabkan ini mulai diperhatikan ini ilmu otak. Tahun 1848. Beberapa abad yang lalu. Sudah sangat jauh kan? Ya, sangat jauh, 1800-an di benua Amerika sana. Pada waktu itu, saya lupa daerah mana, ada pengerjaan rel kereta api. Dan Phineas Gage ini salah satu orang yang menjadi karyawan di situ yang mencoba membuka jalur di pegunungan agar tersambungin rel kereta api. Pada waktu itu dinamit diletakkan pada satu gunung dan tanpa sengaja dinamit tersebut meledak. Dan sebatang besi sepanjang 1 meter menembus mata Phineas Gage sampai ke otak bagian depan dan menyebabkan otak bagian depan itu menjadi keluar. Tapi anehnya apa? Orang ini masih normal, Kak. Tahu namanya, ketika ditanya tahu namanya, dia masih sadar 100% walaupun tutup kepalanya begitu. Dia masih ingat rumahnya, dia masih ingat hal-hal yang berkaitan dengan kognitif, itu tidak ada kerusakan. Berjalan begitu sampai ketika diperiksa itu tidak ada masalah dengan kesadarannya. Tapi begitu berjalan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, ternyata ada perubahan perilaku. Orang karyawan yang lain yang mengenal Phineas Gage, dia menganggap bahwa Phineas Gage ini adalah orang yang sangat empati, sangat peduli. Pokoknya dia tidak mudah tersinggung. Tapi setelah kejadian itu, ketika bagian otak depannya ini lepas, dia menjadi orang yang sangat emosional, sangat temperamen, bahkan seperti yang saya jelaskan tadi tentang pengambilan keputusan, dia tidak mampu perencanaan masa depan, dia pindah-pindah tempat kerja selepas itu. Kemudian bagaimana dia menjadi makhluk yang sangat-sangat egois, sampai anak dan istrinya meninggalkan dia karena sifatnya seperti itu. Bahkan orang yang menolong dia pun sampai dimaki-maki, sampai dia mati mengenaskan. Nah, inilah menyebabkan, inilah pengantar cerita saya bahwa kecerdasan seseorang itu tidak berimplikasi pada adab atau perilaku. Karena secara garis besar, kalau kita berbicara tentang kecerdasan, itu sangat luas, Kak. Bukan hanya berbicara tentang IQ saja, atau IQ ya. Yang jamak kita tahu bahwa kecerdasan itu IQ. Cuman ketika itu dijadikan sebagai landasan bahwa orang cerdas secara IQ itu dikatakan sebagai cerdas, maka itu tidak sejalan dengan adab. Karena perilaku atau adab itu didrive sama otak bagian lain, bagian depan ini. Jadi kalau mau dikembalikan lagi tadi pertanyaannya, apakah kecerdasan berimplikasi pada perilaku seseorang? Kalau dikatakan sebagai otak secara keseluruhan atau otak sehat, apakah otak sehat ini berimplikasi terhadap perilaku? Maka iya. Tapi kalau kecerdasan IQ menyebabkan perilaku orang tersebut jadi berkarakter beradab itu belum tentu. Iya sih, faktanya banyak orang cerdas bahkan, tapi mengibuli. Iya, faktanya
Itu kan banyak yang kita temui ya. Nah ini kalau berbicara tentang kesuksesannya dikupas di buku Daniel Goleman berjudul Kecerdasan Emosi. Itu kita bahkan dibenarkan juga sama Pak Renal Kasali bahwa kebanyakan kita itu yang sukses di nilai-nilai rapor itu ternyata tidak sukses di kehidupan. Iya betul lah, saya pernah dengar itu. Banyak tidak sukses di kehidupan kita yang sehari-hari kita jalankan. Malah sebaliknya orang yang mungkin pada waktu sekolah itu lebih banyak bergaul, mungkin terkesan agak nakal oleh guru-guru itu malah luar biasa. Kehidupannya pasca sekolah ya. Lebih bisa dikatakan lebih sukses dibanding orang yang berhasil atau tinggi nilai rapornya. Ini sebuah fenomena. Makanya di neuroscience itu kecerdasan itu mulai berproses Kak, mulai dari IQ kemudian berevolusi menjadi EQ berevolusi menjadi SQ. Kemudian ada yang satu lagi, kecerdasan terakhir Kak. Apa itu? Namanya biophilia intelligence atau kecerdasan baru saya dengar. Saya baru ini baru saya dengar istilah ini baru. Kalau IQ, EQ, SQ itu kan berkutat pada hubungan antara manusia. Mungkin SQ mentok ke hubungan kepada Tuhan, tapi tidak ada faktor alam yang dibahas di situ, tidak ada hubungan kepada alam. Bisa saja orang yang cerdas secara IQ itu merusak alam. Padahal alam ini menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita karena dia kita bisa hidup di dunia ini kan salah satunya. Apa tadi? Biophilia intelligence atau kecerdasan biophilia adalah keterhubungan kecerdasan yang bisa kita katakan ketika hubungan antara manusia, Tuhan dan alam itu selaras. Jadi itu kecerdasan tingkat tinggi tuh. Ini kalau kita tarik ke agama ya, istilahnya itu hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Jadi memang di agama sudah ada kan? Sudah ada ya. Jadi ini bukan istilah-istilah baru sebenarnya, istilah baru dalam hal pengetahuan, tetapi dalam konteks agama ternyata sudah ada istilah itu. Bagaimana kita kemudian menjaga hubungan-hubungan kita, baik itu yang sifatnya transenden, ke sosial dan alam itu harus tetap dijaga. Iya, menarik juga Kak, karena kan ini sebuah fenomena yang pertanyaannya sangat bagus juga. Kan kebanyakan kita kenal, ini sudah doktor, profesor, tapi kok korupsi? Iya, banyak. Itu kan mungkin landasannya Kak Sapri bertanya seperti itu. Apakah banyak profesor ternyata yang kerja penelitian-penelitiannya orang lain, dia bayar misalnya untuk bisa terbit di Scopus dan sebagainya, kan itu fenomena baru sekarang. Dengan hadirnya definisi kecerdasan baru ini mungkin sedikit bisalah definisi kecerdasan kita selama ini yang hanya berpangku pada IQ itu mulai berubah. Betul. Jadi bukan hanya IQ, EQ, SQ, tapi ada kecerdasan biophilia. Betul. Ini supaya kita saling menjaga saya ya. Karena dunia kita ini sudah tua sebenarnya. Dilihat banyak aspek, ini umurnya sudah tua sekali, renta lah. Jadi kalau kita tidak punya pemahaman yang baik terhadap pengetahuan alam dalam hal menjaga alam, maka imbasnya akan ke kita juga. Bencana itu akan datang ke kita juga. Apalagi kita ini penyintas gempa di Mamuju ya. Jadi kalau kita sudah jadi korban gempa, sudah jadi penyintas, tetapi perilaku kita masih tidak punya hubungan-hubungan dengan alam itu, ya otomatis kita akan masih menerima dampak-dampak dari bencana alam itu lagi. Dan semoga tidak. Tanyalah ke rumput yang bergoyang. Tanyakan rumput ini kayak lagu Jabit Gade. Ya. Jadi seru sekali memang kalau kita bicara tentang otak ini. Beberapa kali pertemuan sama Fikram itu selalu menjadi diskusi yang panjang. Kalau kita di komunitas resensi kemarin ada aktivitas membaca dan meresensi buku, ya Fikram ini selalu meresensi buku-buku yang ada kaitannya dengan otak. Dan itu kita sebagai orang yang mendengar Fikram bicara itu selalu mendengar dengan hikmat. Karena pengetahuan-pengetahuan yang disampaikan Fikram itu merupakan pengetahuan-pengetahuan baru. Dan saya cukup yakin semua orang juga tidak cukup paham dengan istilah-istilah neuroscience dan sebagainya yang diceritakan Fikram ini. Karena memang bukan ilmu yang umum ya. Iya. Ya, mungkin sudah umum di dunia barat. Iya, kalau cuman di kita belum cukup familiar. Betul. Jangankan familiar ya. Konteks nasional pun mungkin tidak terlalu. Jam itu kalau ke Mamuju misalnya. Ada satu fakta menarik. Ini saya pernah ke Bali, ada satu kegiatan. Saya sempat cerita sama teman-teman di Balai Kota kemarin. Saya jalan di satu pantai. Itu hampir semuanya orang barat, bule, itu membaca buku. Menggunakan Kindle, membaca buku fisik. Tidak ada sekalipun orang Indonesia yang membaca buku di situ. Saya bergumam dalam hati, pantas saja kita tertinggal sepersekian abad gitu. Tapi ini bukan berarti menjadi satu fakta yang membuat kita merasa inferior ya. Harusnya ini menjadi satu fakta yang membuat kita harus terus belajar. Kayak Fikram tadi,
Fikram ini kalau dipikir dalam konteks mapan ya, menurut masyarakat umum ini sudah mapan, pegawai, tetapi niatnya untuk belajar masih ada, masih mengambil kuliah S1, sementara dia sudah S1, di saat yang sama secara bersamaan mengambil kuliah S2 juga. Di saat yang sama pula masih aktif membaca buku dan meresensi buku, padahal dia sudah mapan. Jadi ini bisa menjadi satu motivasi yang cukup buat teman-teman yang selalu melihat dirinya itu kurang. Yes. Ada kecenderungan memang kalangan-kalangan kita ini melihat dirinya itu selalu terjerumus dalam anxiety, kecemasan berlebihan terhadap masa depan. Ketika melihat orang lain sukses, dia malah makin terpuruk gitu. Tetangganya beli kulkas, dia yang panas. Kayaknya hal-hal seperti itu penting dihilangkan dengan pengetahuan tentang neuroscience. Nah, kembali ke topik ini, Fik. Ke depan, kira-kira tentang Mana Brain Institute, tentang Anda pribadi, dengan neuroscience seperti apa? Agenda ke depan? Agenda ke depan ya, Kak. Tetap pada tujuan utama kita, yaitu menarasikan ilmu neuroscience agar bisa diterapkan langsung dalam kehidupan secara praktis. Itu saja, baik nanti secara daring maupun secara luring. Betul. Dan sedikit informasi juga, Fikram ini sudah nulis beberapa artikel dalam satu kompilasi, juga ada buku pribadinya yang teman-teman kalau mau akses bisa langsung hubungi Fikram. Boleh, silakan. Nah, harapan tak kepada pemerintah Kabupaten Mamuju terkait ekosistem neuroscience di Mamuju atau mungkin skala yang lebih besar di Sulawesi Barat? Oke. Harapan saya mungkin secara pribadi mengharapkan agar ruang-ruang diskusi, ruang-ruang ilmu neuroscience ini dibuka lebar. Karena begitu pentingnya ilmu ini bisa diterapkan langsung dalam kehidupan kita, baik kita sebagai pemuda, baik itu sebagai orang tua, sebagai pendidik, itu banyak sekali efeknya. Sesederhana begini, makan bersama itu yang kita tidak tahu ya. Makan bersama di meja makan bersama keluarga itu menambah IQ kita. Itu kan yang selama ini hilang, Kak? Betul. Bukankah itu yang hilang? Betul, hilang. Kita ambil makan, kemudian makan di kamar masing-masing dengan HP masing-masing. Dengan HP masing-masing. Padahal filosofi meja makan itu harusnya tetap jalan ya. Iya, sesederhana itu yang bisa kita kampanyekan karena ternyata itu membawa perubahan yang sangat besar terhadap kehidupan. Betul. Sederhana itu, Kak. Bisakah kita ubah itu mulai dari sekarang? Bisa ya, teman-temannya bisa ya. Jangan terlalu individualistik. Nah, Fik, sebelum closing statement, 3 buku wajib tentang neuroscience yang kiranya bisa dibaca sama teman-teman supaya itu menginspirasi teman-teman untuk mempelajari lebih jauh atau mengetahui lebih jauh tentang neuroscience. 3 judul buku kira-kira apa? 3 judul buku. Sebenarnya saya bawa bukunya, Kak. Boleh bisa lebih bagus lagi. Dulu. Sudah bisa dilihat ya buku-buku yang ditampilkan Fikram ya. Mungkin silakan, Fik. Oke, pertama buku Belajar Cerdas, Belajar Berbasiskan Otak. Ini buku dikarang oleh Pak Jalaluddin Rahmat, almarhum Jalaluddin Rahmat. Beliau mendirikan sekolah namanya SMA Plus Mutahari. Nah, berdasarkan itulah dia menulis buku ini. Jadi bagaimana sekolahnya nanti itu bisa berlandaskan pada cara kerja otak. Buku ini berjumlah 282 halaman, terdiri dari 4 bab. Otak Anda yang menakjubkan, kemudian cerdas dengan makanan, cerdas dengan gerakan, kemudian cerdas dengan pengayaan. Buku ini cocok dibaca sama guru-guru yang mau mengubah mindsetnya bahwa otak itu penting. Karena begini, ketika kita bertanya pada dokter tentang tubuh, itu dia paham betul. Betul. Ketika kita bertanya tentang hati kepada ustadz, dia paham, tokoh agama. Tapi ketika kita berbicara tentang kecerdasan, bertanya kepada guru tidak mengerti tentang otak. Sedangkan kecerdasan itu di-drive sama otak kita. Betul. Ini dijawab di buku ini. Para guru silakan baca ya. Oke, buku kedua Daily Life Neuroscience. Ditulis oleh salah satu mentor saya anggap mentor, Dr. Rizky Edmi Edison. Sekarang beliau di Brunei Darussalam menjadi pengajar di sana. Buku ini berisi tips-tips sederhana bagaimana misalnya napping. Mungkin akrab, Kak, dengan istilah napping, tidur sejenak di siang hari. Iya, napping. Betul, napping. Nah, itu bisa meningkatkan kecerdasan kita. Karena
aktivitas kita dari pagi sampai siang itu ada jeda. Nah, jeda itu menyebabkan otak kita menjadi istirahat. Sehingga setelah bangun kembali itu kita menjadi segar. Itu salah satu saya spill isinya. Silakan baca, banyak yang lebih menarik di dalam. Yang bahaya itu kalau tidak tidur. Aduh. Oke. Tidak ada istirahat total. Terakhir, buku dari mentor saya juga, guru saya, Dr. Taufik Pasiak, ini buku terbarunya. Ini sebenarnya ada versi e-booknya, Kak. Bisa di-download secara gratis, tapi saya lupa di mana lah. Di ini, badan riset ya, badan riset. Berarti ada di Perpustakaan Nasional juga yang bisa dipinjam e-booknya, Kak? Ada, kalau bisa sudah di-download. di-print berarti sudah pasti ada. Oh. Ini saya beli langsung, masih sebelum terbit secara gratis. Pre-order. Ini mungkin sekitar 300-400an halaman. Ini buku bukan hanya berbicara tentang kaitan antara makanan dengan otak, tapi arsitektur, bagaimana spiritualitas, itu dibahas agak dalam di buku ini. Bagaimana istilah yang disebutkan tadi Fikram itu ditemukan di buku ini berarti? Kecerdasan biofilia. Iya, kecerdasan biofilia. Biofilia Tuhan, alam, dan manusia. Otak kota. Mungkin itu 3 buku yang bisa teman-teman cari. Masih banyak sebenarnya buku-buku lain, tapi menurut saya pribadi itu buku yang mudah untuk dipahami. Ilmu neuroscience yang mudah dipahami. Jadi teman-teman bisa langsung baca ya. Kalau misalnya bukunya tidak ditemukan di Perpustakaan Nasional secara digital, itu bisa langsung menghubungi Mandan Brain Institute. Siapa tahu bukunya bisa dipinjamkan. Yang penting silakan dikembalikan. Terakhir, Vic, closing statement. Oke, closing statement. Saat ini kita mengalami krisis, Kak. Krisis bangsa kita itu mengalami 3 krisis kebudayaan. Pertama itu, kita itu dididik untuk dibentuk secara kolektif kolegial. Bukan secara itu, tapi secara separatis atau secara konflik. Ketika terjadi perbedaan pilihan, itu bisa memicu. Kita itu yang berbeda pilihan menganggap bahwa orang yang berbeda itu lawan. Iya. Padahal kita sebenarnya yang tidak dibiasakan untuk berpikir berbeda, menerima itu. Nah, itulah yang dididik dan dibudayakan di kita saat ini. Mungkin yang di bawah 15 tahun belum paham, tapi kita yang mulai merasakan itu sudah merasakan kan. Betul. Hari ini bagaimana 10-20 tahun ketika hal-hal sepele memicu perkelahian. Hal-hal yang sangat sepele bisa memicu perpecahan, perkelahian. Wah, baku tatap mata saja bisa memicu perkelahian. Iya. Apa kayak gitu. Padahal tidak bermaksud biasa gitu. Padahal apa gunanya literasi kalau gitu kan? Betul. Oh iya, yang kedua. Kita dididik itu untuk egois. Memiliki sifat egois. Contohnya apa, Kak? Contoh sifat egois yang kita dididik itu merasa paling tahu dan merasa paling benar. Yes, I see. Dan apa ini? Endingnya 20 tahun ke depan kalau orang semua berpikir seperti ini. Dan sudah ada kan gitu, matinya kepakaran contohnya. Betul. Kemudian yang ketiga, kalau sudah membaca utas Twitter, kayak pintar sekali. Iya, baru gitu. lihat YouTube beberapa menit, jadi sekarang jadi ustadz dan lain-lain. Jangan sampai sekarang gitu juga. Sudah yang paling tahu. Bahaya. Kemudian yang ketiga, kita itu dididik berpikir kalkulatif, matematis. Benar, untung rugi. Iya. Kalau bukan begini, begitu. Sehingga apa? Ini menyebabkan emosi kita menjadi dangkal. Emosi dalam arti empati kita terhadap orang lain ini menjadi tidak ada, hilang. Segala sesuatunya dikalkulasi. Iya, dikalkulasi untung rugi. Untung jadi itu kira-kira kalau gabung di situ. Iya betul. Berteman sama Riyadi ini kira-kira ngapain juga. Apa untung ini berteman sama dia. Jadi kalkulatif. Jadi kalkulatif sangat ini. Apa kira-kira 20 tahun, 30 kalau semua generasi kita seperti itu? Tidak ada empatis. Sangat-sangat. Dan kita sekarang krisis empati. Sepertinya tokoh-tokoh kita yang saat ini itu akan menangis melihat itu kan. Atau mungkin kita sebagai orang tua menyaksikan cucu kita seperti itu. Ketika kita sendiri di rumah dan tidak ada yang datang. Tidak ada yang jenguk, lebaran tidak ada yang pulang. Mereka sibuk mencari dengan urusannya sendiri. Yang terjadi mungkin itu saja closing statement. Dan itu bisa diselesaikan dengan ilmu neuroscience. Nah, terima kasih kesempatannya Fikram untuk bersama kita dalam satu episode yang sangat menakjubkan, membahas tentang otak. Dan saya mungkin bisa menjawab tadi, sedikit memberikan jawaban terhadap apa yang disampaikan Fikram di closing statement-nya. Bagaimana cara kemudian menumbuhkan empati itu salah satunya dengan membaca karya fiksi, dengan membaca novel. Ini disampaikan sama pemerannya, saya lupa, Oppenheimer. Saya lupa siapa nama.
siapa nama utamanya itu. Tapi dia jelaskan gitu dalam satu podcast. Karena membaca karya novel itu bisa menumbuhkan empati. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di episode ke-7 yang akan membahas banyak hal literasi dalam konteks yang tidak sempit hanya sekedar baca dan menulis, tetapi juga membahas hal-hal yang lain. Tentunya dengan narasumber yang tidak kalah hebatnya di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Siap.